Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Buyo sayangi. Bagaimana? Masih semangat kan belajarnya? Meskipun anak-anak masih belajar di rumah, tapi harus tetap semangat ya. Kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali seperti biasanya di sekolah. Anak-anak kelas 4, baik kelas 4 Amru, kelas 4 Muhammad Al-Fatih, dan kelas 4 Abu Sufyan, hari ini pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika tentang menyederhanakan bentuk pecahan. Nah, siapa yang masih ingat pada materi sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang pecahan, apa itu pecahan, dan tentang pecahan senilai. Untuk hari ini kita melanjutkan materi tentang menyederhanakan bentuk pecahan. Disimak dan dicatat penjelasan pentingnya ya nak. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. Tidak lupa juga untuk selalu berdoa. Dan untuk memulai materi hari ini kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Sebelum kita menyederhanakan pecahan, kita perlu tahu dulu pecahan seperti apa yang bisa disederhanakan. Jangan-jangan pecahan itu sudah sederhana. Untuk apa kita sederhanakan lagi? Sekarang Ibu akan menjelaskan pecahan yang bisa disederhanakan itu seperti apa. Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka 1. Seperti bagaimanakah? Kita lihat contoh berikut ini. Misalnya 4/6. Perhatikan. Di sini pembilangnya yaitu 4 dan penyebutnya yaitu 6. Kemudian kita cek ada tidak angka yang bisa membagi 4 dan 6 secara bersamaan tapi selain 1. Kita coba angka 2 terlebih dahulu. 4 bisa tidak dibagi 2? Bisa kan? 6 bisa tidak dibagi 2? Bisa juga kan? Nah, karena ada angka yang bisa membagi angka 4 dan 6 secara bersamaan, berarti 4/6 ini bisa disederhanakan. Paham? Kita lihat contoh yang kedua. Misalnya, Ibu mempunyai pecahan yaitu 5/16. 5/16 ini kira-kira bisa tidak disederhanakan? Sekarang kita cek ada tidak angka yang bisa membagi 5 selain 1. Dibagi 2, bisa tidak? Tidak. 5 dibagi 3, bisa tidak? Masih tidak bisa. 5 dibagi 4, masih tidak bisa juga. Nah, berarti tinggal 5 dibagi 5. Masalahnya, apakah 16 bisa juga dibagi dengan angka 5? Tidak bisa kan? Karena 5 hanya bisa dibagi dengan angka 5. Sedangkan angka 16 tidak bisa dibagi 5. Jadi, pecahan ini sebenarnya sudah sederhana. Kalian tidak perlu menyederhanakannya lagi. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya? Bedanya pecahan yang bisa disederhanakan dengan yang tidak bisa disederhanakan. Jadi, pada intinya, kalau pembilang dan penyebutnya itu masih bisa dibagi dengan angka yang sama, maka angka itu masih bisa disederhanakan. Tapi, jika sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti pecahan itu sudah sederhana. Kalian tidak perlu untuk menyederhanakannya lagi. Nah, mungkin bisa diubah menjadi pecahan campuran kalau setelah disederhanakan pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Kalau kalian sudah mengerti pecahan yang bisa disederhanakan itu seperti apa, sekarang kita mulai menyederhanakan suatu pecahan. Cara yang paling sederhana untuk menyederhanakan pecahan yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima.
Bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan masih banyak lainnya. Misalnya ibu kasih contoh 18/30 dengan cara pelan-pelan bagi dengan bilangan prima. Sekarang kita coba bagi pembilang dan penyebut menggunakan bilangan prima. 18 dibagi 2 bisa kan? 30 dibagi 2 juga bisa. Jadi antara pembilang dan penyebut harus sama ya. 18 dibagi 2 dapat 9. 30 dibagi 2 dapat 15. Sekarang 9/15 ini masih bisa dibagi 2 tidak? Sudah tidak bisa kan? Kalau begitu kita coba bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa. 15 dibagi 3 juga bisa. Berarti kita bagi keduanya dengan angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, berarti bentuk pecahan paling sederhana dari 18/30 adalah 3/5. Sampai di sini bisa dipahami? Biar lebih paham, ibu beri contoh satu lagi ya. Misalnya 36/24. Pecahan ini kita sederhanakan. 36/24. Nah, kita bagi pelan-pelan dengan bilangan prima seperti pada contoh sebelumnya. 36 dibagi 2 bisa. 24 dibagi 2 juga bisa. 36 dibagi 2 dapat 18. 24 dibagi 2 dapat 12. 18 dan 12 masih bisa kita bagi 2 ya. 18 dibagi 2 dapat 9. 12 dibagi 2 dapat 6. 9 dan 6 ini masih bisa dibagi 2 tidak? 6-nya sih bisa, tapi 9-nya kan tidak bisa. Nah, karena itu kita coba bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa. 6 dibagi 3 juga bisa. Berarti kita bagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, sekarang jadi 3/2. 3/2 ini sudah bentuk paling sederhana karena sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Tapi karena di sini pembilangnya lebih besar dibanding penyebutnya, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 3/2 jika diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, maka menjadi 1/2. Angka 1 sebagai bilangan cacah ini didapat atau diperoleh dari pembagian dari 3 dibagi 2. Untuk pecahan 1/2 didapat 1 adalah sisa dari pembagian tersebut dan 2-nya adalah angka pembagi. Nah, seperti itu dapat dipahami kan? Untuk penjelasan lebih lanjut tentang pecahan campuran, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang, ibu punya latihan soal menyederhanakan pecahan. Ayo berlatih, sederhanakan pecahan berikut. Untuk nomor 1, 6/18. Untuk nomor 2, 4/12. Untuk nomor 3, 28/12. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.